Kamari beres nguningakeun masalah ijma. Ijma teh ittifaqu ulama il ahlil asri. Ittifaq kesepakatan para ulama zaman itu akan hukum-hukum yang terjadi. Hukum-hukum yang terjadi atau peristiwa yang sedang terjadi. Maka ini dikomentari oleh Imam Al-Abbadi, idopat lapan ulama kepada ahlil asri adalah idopat lil istighraq. Berarti jami'ul ulama. Fi ayyi zamanin kana. Sakabeh ulama rek aya di zaman mana bae. Tuh, berarti sanggeus di akhir zaman ge berarti aya ulama. Nah, sekarang ulama dunia ini di Yaman 2. Salim As-Satri. Kemudian Habib Umar Al-Hafidh. Tuh, di Madinah ada Habib Zain bin Smith. Ya, kemudian di mana tuh? Di Suriah ada Wahbah Zuhaili. Ada lagi Imam siapa? Syekh Ramadan Al-Buti. Ada lagi Syekh Hasanuddin Iton. Itu ulama-ulama dunia. Kelas di Mesir nanti ada Atiyah Sokor. Nanti ada Syekh Ali Jum'ah. Nanti ada juga Syekh Ahmad Tayyib yang menjadi mufti Mesir saat ini. Itu ulama-ulama dunia. Nah, ketika mereka sudah bersepakat namanya ijma. Nah, ketika mereka melakukan ini akan menjadi dalil. Itu nanti ada di kias. Ya, nanti ada dibuat atau dikutip dalam kitab Jam'ul Jawami. Nanti itu kelas tinggi. Ya, Jam'ul Jawami usul tinggi kelas tinggi. Itu nanti kita naiknya ke Nihayatul Usul, Nihayatus Sul, Al-Mahsul, terus Irsadul Fuhul, yang ul aja karena memang betulnya masalah usul ini. Masalah usul boleh. Nanti fa'in akalahum fa'inna aklahum at-ta'ama dalilun ala ibahati hadza ta'am. Ya, ketika ulama tersebut memakan makanan itu berarti menunjukkan makanan itu boleh. Nanti ada kaulin, ada dengan fatwa, ada dengan kelakuan yang dilakukannya. Ya, seperti misalnya Habib Umar Al-Hafidh pernah kita lihat ya di pesawat pegang handphone Android begini. Itu nggak usah nanya dalilnya apa, boleh apa enggak. Nah, berarti kudu paham. Berarti gitu. Nanti akan ketemu nanti ketika kita ngaji usul fikih. Nah, kemarin pala yu'tabaru. Yang harus jadi patokan di sini adalah ulama fikih. Maka pala yu'tabaru muwafaqatul usuliyin. Maka ketika sudah sepakat ulama usul fikih, maka tidak bisa dijadikan hujah. Maka hal ini pun dibantah oleh Imam Subki. Itu keliru. Ya, justru yu'tabaru dalika. Justru ulama usul fikih pun ya diperhitungkan. Ketika usul fikih sudah sepakat itu jadi ijma. Kenapa? Litawaquf istinbati hukmil hadisah. Karena tawakuf ya mengambil hukum yang sedang terjadi itu bil usul, pakai ilmu usul fikih. Wali ana ma'rifatal hawadis asaddu ihtiyajan ilal usul min sairil ulum. Karena mengetahui hal-hal yang terjadi itu lebih dahsyat butuhnya kepada ilmu usul. Jadi yang terpenting adalah ilmu usul. Jadi maka Syekh Ali Jum'ah beliau pun menciptakan karya atau membuat karya kitab yang berjudul Al-Hukmus Syar'i Indal Usuliyin. Al-Qiyas Indal Usuliyin. Karena benar-benar mencari atau mengamalkan pendapat Imam Subki bahwa ulama usul fikih pun ketika sepakat bisa dijadikan hujjah. Awas, bisa dijadikan hujjah. Ijma. Tuh, ijma hadil umat dilihat kesepakatan para ulama menjadi hujjah, tidak untuk selain hadil ummah. Apa tujuannya? Apa dalilnya? Dalilnya la tajtami'u ummati ala dolalatin. Ya, karena dalilnya hadis riwayat Imam Tirmidzi tidak akan sesat, tidak akan salah ketika para ulama sudah ijma. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan lain-lainnya. Ya, kemudian dikomentari wa fi sanadihi dha'fun. Sanad hadis ini dhaif. Sanad hadis ini, tapi ada yang membela Imam Hakim walakin ya akhraja lahul Hakim syawahidahu. Tapi Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya membela hadis itu dhaif menjadi hasan karena ada syawahid.
ada penguat-penguat yang lain. Maka hadis dhaif itu naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Hasan li ghairi. Itu pendapat siapa? Pendapat Imam Hakim. Dikutip oleh Imam Al-Abadi dalam kitab Asy-Syarhul Kabir. Uraqat itu ada Saifah 378. Tulis we ke ngeser kitabna. Ngeser deui, ngeser. Pan jeung kumpul kawin, Mbah. Ke deui eta. Nu penting mah abdi ridho telat nikah paragi meuli kitab Sarah gitu. Lain jeung ngalamar si Sarah jeung meuli kitab Sarah. Wa Sarah ada bismat dan Sarah Quran dan hadis telah jelas akan memeliharanya para ulama dengan dalil hadis yang tadi ya. Ijma hujjatun alal aslisani, ijma menjadi hujjah kepada orang-orang sesudahnya, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan lainnya ya. Tidak disyaratkan inqiradul asli, walaupun memang yang mengijma'nya sudah wafat, tetap ijma masih berlaku. Ijma masih berlaku. Tapi hati-hati, jangan salah keliru. Ya, jangan keliru memahaminya. Yang dimaksud tidak boleh ijma. Yang dimaksud oleh para ulama tidak boleh ada kias lagi. Karena al-ijma wal kias huma da'bul mujtahid. Ini sudah dimusyawarahkan. Ijma dan kias ini adalah kelakuan para mujtahid. Berarti kita tidak boleh kias-kias. Kita tidak boleh ijma-ijma. Tidak boleh ijma-ijma'an. Tidak boleh kias-kiasan. Karena kias ini adalah kelakuan para mujtahid. Nah ini keliru. Ya, kata Imam Ibnu Nujaim. Memang betul bahwa kias ini dan ijma, awas, ya, sudah terputus ba'dal arba'i mi'atin. Ya, sesudah di abad keempat. Jadi abad keempat ke sini sudah tidak ada ijma lagi. Fala yajuju ba'daha, tidak boleh ada ijma dan kias sesudahnya. Lakin, awas, akan tetapi lakin al-mas'alatu idza studrika bilak dilakin fal aula ma ba'da lakin hada mabniun ala adami tajazzu'il ijtihad. Maksudnya ini diperuntukkan kalau memang bukan juznya ijtihad alias dihukum wajib. Adapun dihukum-hukum selain wajib sunnah kama huwal asoh amma inda mayujawwizuhu fala yanqaridul ijtihad fil mas'alati abadan. Maka ijtihad tidak akan pernah habis sampai kapanpun, selamanya, sampai akhir zaman. Kenapa? Karena permasalahan setiap zaman itu berbeda. Setuju? Nah, ini bukan kata saya cuma copy paste para ulama. Di zaman Rasul ada enggak yang zakat fitrah ke kiai? Enggak ada. Di zaman Rasul ada enggak yang undang kiai pakai telepon? Enggak ada. Di zaman Rasul masa sih ini hukum enggak ada dalam agama Islam. Sedangkan dengan dalil usul fikih ad-dinu idza daqa itasa. Agama ini kalau memang sudah terpepet pasti akan ada keluasan. Hukumnya pasti ada. Awas, hati-hati dengan hati. Harus bisa menata hati. Jangan sampai kita ibadah bukan karena ilahi Rabbi, tapi jangan banyak makan hati, sakit. Kalau mau makan hati pakai ampela 5.000 di warteg sami asih. Ya. Hati-hati dengan hati. Bahaya itu. Jangan kau kotori. Bahaya. Bahaya guys. Itu dalam kitab apa? Buraikoh Mahmudiyah. Saya lebih setuju Buraikoh bacanya daripada Barikoh. Tapi yang Barikoh jangan disalahin. Buraikoh Mahmudiyah. Kalau Barikoh begini tulisannya. Karena dilihat pun dari tadi di kitab Burdah, wa barikotul indar. Nah, wajan fa'ilun barikoh. Kalau ini kan tulisannya begini tuh. Fa'ilatun. Gak ada yang isim fa'il begini. Ini tasgir. Buraikoh Mahmudiyah. Tapi orang banyaknya baca barikoh. Cara orang bacanya Ihya Ulumuddin, bukan Ihya Ulumu, bukan ulum kan itu idofat. JR berarti Ihya Ulumiddin. Orang bacanya Ulumuddin tang diturutan salah mah.
Kan loba anu ngomong lagi wala tagtarro. Allah bikas ratil qailin. Tong katipu daya walaupun loba anu ngomong lagi salah masa ngan ulah nanta. Mas Todi kadewek ulah. Barikoh, burai. Tapi kan saya tidak menyalahkan yang barikoh gitu sauyos. Barikoh mangga, buraiko mangga. Cuman sikap hukum saya terhadap ini saya lebih condong ke buraiko. Dan dicek ada cetakan Beirut ya di dalam kitabnya itu dikasih harkat domah baknya ces berarti nandakeun eta teh buraiko ada dari bariko di mana susuganan buraiko mah boga anu ngarkatan ulama luar negeri ulama Indonesia gitu eleh jago luar Indonesia ira utuh urang biasa di luar kedeung can albiah ya subhanallah. Ya waktu nyerelek, ya waktu nyerel. Cekaraos jam 12:30. Wallahu a'lam.